Dan pada waktu itu lo langsung putuskan untuk menjadi Islam. Karena nggak ada pilihan. bagi saya ketika saya berpikir, Islam nggak ada pilihan ketika saya punya akal yang berpikir, satu-satunya dapat Islam. Oke. Dan pada waktu itu lo apa itu namanya? Apa ya namanya? Syahadat. Syahadat. Di mana? Syahadatnya di IPB, di kos-kosan. Di kos-kosan. Agak kurang bersejarah ya? Iya, agak kurang bersejarah. Agak kurang bersejarah saya lupa ya? itu tanggal berapa. Kalau Mas Deddy Corbuzier kan di masjid besar oleh guru besar gitu. Kalau saya lu agak kurang bersejarah ya? Iya. Karena tidak ada yang tahu kayaknya. Nggak ada yang tahu ya? Betul. Syahadat itu di mana aja, bahkan di masa Islam ada Raja Najas, itu adalah orang Kristen, dia bersyahadat nggak ada yang tahu. Cuma dia sudah bersyahadat. Nah, kenapa kita tahu dia sudah bersyahadat? Ketika Rasul mendengar kabar bahwa Raja Najas itu wafat, dia memperintahkan Muslim untuk sholat goib. Itulah syariat sholat goib yang pertama. Sholat goib itu gini dok, ada orang meninggal di tempat yang lain, kita sholat di sini. Oke. Nah itu sholat goib. Sholatnya jadi terpisah jarak dan waktu. Oke. Nah itu sholat goib. Nah itu pertama kalinya syariat sholat goib ada karena Rasul mensolatkan goib Raja Najas. Oke. Itu syahadatnya nggak ada yang nyaksiin dan nggak ada yang membimbing. Oh. Jadi sebenarnya contoh ya, kalau Dr. Richard, wah saya udah tahu nih kebenaran Islam. Lalu kemudian sebelum Dr. Richard meninggal, Dr. Richard syahadat, nggak ada yang tahu. Syahadat diri sendiri kayak gitu ya? Itu sudah masuk Islam. Oh. Sesederhana itu Islam. Nggak perlu ritual. Nggak perlu ritual, nggak perlu ada di mana, nggak perlu ada ustadz sekalipun. Karena sebenarnya. agama itu private. Private. Oke. Betul. Oke. Tapi siapa sih yang berperan mengubah ini? Apakah hanya ustadz itu, ada wanita atau ada teman dekat gitu? Alhamdulillah setelah saya masuk Islam saya malah putus pacaran. jadi Kenapa? Karena di dalam Islam kan nggak ada pacaran. Sana. Iya, jadi di dalam Islam kan nggak ada pacaran ya, akhirnya langsung nikah. Maka waktu itu saya bilang ke bapak saya, Felix mau nikah. Bapak saya bilang, kau nih, gitu kan ya, ganjen kau nih, itu kanji kau nih, gitu kan. Bahasa Palembang gitu kan. Jadi bapak saya nggak boleh saya nikah umur 18 tahun. Akhirnya ya udahlah saya putus pacaran. 4 tahun kemudian saya baru nikah dengan istri saya sekarang. Lu jadi Islam pada waktu itu lu langsung kasih tahu bokap nyokap? Saya perlu waktu 3 minggu, 3 pekan untuk ngasih tahu bapak saya. Jadi 3 pekan saya belajar sholat dulu, belajar, saya harus ngomong apa nih gitu kan ya. Karena kan nggak langsung pinter ngomong kayak gini gitu kan ya. Jadi artinya, apalagi itu pasti pindah ke Islam kan agak-agak jauh ya, agak berseberangan banget. Yang susah itu ngomong sama mami, sama ibu. Berseberangannya bukan karena apapun, tapi karena kita kan Chinese dan mereka terimanya informasi negatif semua tentang Islam. Yang susah tuh sama mami, karena mami kan perasaan. Kalau papi kan logika. Logika yang sekarang, saya tuh warisan dari bapak saya. Jadi bapak saya tuh sangat kritis sekali. Dia tiap jemput saya pulang, saya kan tinggalnya di Polygon. Jadi kalau dari kota harus agak jauh dikit jalannya. Nah, karena agak jauh jalan, dia selalu buka Zainuddin. Dan dia selalu kritis terhadap agama. Lik kayak gini segala macam. Nah, bapak saya nggak terlalu khawatir sih, karena saya bilang karena terbuka. Dia logik, dia terbuka. Ibu saya yang saya khawatir, karena dia perasaan. Nah, jadi ketika penjelasan itu yang memang sangat sulit sekali. Jadi bapak saya di sini ngajak logika, saya masih ingat, saya duduk di sini, ini bapak saya di sini. Lu temuin? Ini ibu saya di sini. Kakak saya di depan sana lagi bawa pisau. Serius? Dia bilang, Lik, awas kalau mami ada apa-apa ya. Dia sudah tahu. Saya harus berantem sama yang mana dulu nih, gitu kan. Maksudnya harus ngomong sama yang mana dulu nih. Nah, jadi ya memang itu kondisinya, tapi ya gimana ya, saya secara pribadi merasa bahwa saya sempat mau menyembunyikan. Sebagaimana para mu'alaf yang lain juga kadang-kadang menyembunyikan keislaman mereka. Tapi saya pikir gini, kalau saya sembunyikan keislaman saya, pertama, saya nggak pede dengan keislaman saya. Yang kedua, saya nggak memberikan chance buat bapak dan ibu saya juga untuk ngerti Islam seperti saya ngerti. Maka yang saya dapat adalah benar, semua informasi. Ibu saya nangis-nangis, Lik, kamu kenapa masuk Islam? Kamu pengen kawin lagi ya? Saya bilang, kawin aja belum. Saya bilang, kawin lagi. Itu kan. Image-nya jelek banget ya. Iya, punya bini banyak. Itu kan ya. Ngebom di Palestina. Itu juga ibu saya bilang, nanti kamu ngebom di Palestina. Saya bilang, enggak, Mi. Itu kan. Nanti kamu begini. Nanti kamu nggak ngakui keluargamu. Enggak, justru saya bilang. Ya, orang banyak salah paham ya. Makanya saya kasih tahu pada semua mu'alaf, kalau pertama kali kamu datang ke orang tuamu, tanya sama mereka, kenapa kamu khawatir? Sampaiin pada saya, biar saya bisa tahu kenapa kamu khawatir. Ibu saya bilang, nanti kamu nggak ngakuin keluarga lagi. Saya bilang, enggak. Justru di dalam Islam, andaikan saya lagi ngisi 500 orang nih, atau 5.000 orang, atau kayak sekarang saya lagi podcast, ibu saya telepon, Lik, pulang. Saya bilang, boleh nggak sebentar, Mi, ini lagi podcast. Nggak, sekarang pulang. Saya harus pulang. Walaupun harus ngisi 5.000 orang, saya harus pulang kalau ibu saya yang bilang. Karena harus mendengarkan. Nggak ada negosiasi kalau soal ibu. Karena ibu ini setelah Tuhan, ibu.
Berarti kalau ibunya bilang, pulang. Saya nggak usah nanya, emang ini urgent? Enggak, pulang aja. Udah kita nggak perlu tanya apa-apa lagi. Pulang-pulang. Itu Islam. Nah artinya saya bilang, ya mami gak usah takut. Ini jaminannya. Dan memang benar ya. Saya dulu nggak suka sama bapak ibu saya. Terutama bapak saya. Kenapa? Karena dia kan jahat itu kan dia.